Shalom. Shalom Abuna, selamat Salam, pagi. selamat pagi Abuna. Sholat, Abuna, Ibu Lai, sholat. Shalom Abuna, Shalom, selamat salam pagi, semuanya. Bu Bima, semuanya. Bu Bimo, salam, selamat pagi. Selamat berarti ini. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Baik. Amin, luar biasa. Sehat. Amin, luar biasa. Oke. Saya mohon izin untuk Oke, saudara, kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah atas kita ya. Dia melayakkan saudara dan saya. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami siap untuk menerima tuntunan dari kebenaran firman-Mu. Selain kami dipersiapkan panduan dalam kehidupan kami agar mengawali bulan yang baru ini, kami mengawali dengan satu pandangan dan perspektif yang benar, dan itu memperbaharui langkah kehidupan kami. Engkau akan menyatakan secara nyata bahwa firman-Mu itu benar-benar sebagai pelita bagi hati kami, pikiran kami, dan keputusan kami hari ini. Sekalipun ada banyak hal yang sedang kami hadapi, kami mau tetap percaya bahwa ketika Engkau memberikan satu pandangan bahwa tahun 2026 adalah tahun dengan iman yang tak tergoncangkan, dan ujiannya adalah goncangan yang begitu besar, dan itu ada dalam kehidupan kami. Perkenankanlah kami untuk tetap berjalan dengan langkah tegap, kepala tegak, dan mata tertuju kepada salib Kristus. Urapi dan lawat kami semua, ajar kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kedewasaan. Dalam segala aspek dan dimensi kehidupan kami tetap melangkah dengan iman, yaitu iman yang tak tergoncangkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Sekalipun kami lelah, karena sepanjang hari kemarin kami melayani Tuhan, namun kami percaya jerih lelah kami tidak sia-sia. Dan pagi ini keputusan kami untuk memilih yang terutama di atas yang utama adalah keputusan yang benar. Dan Engkau akan melimpahkan berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan mujizat-Mu dari surga. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Di tempat kita masing-masing kita tepuk tangan ya saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang sudah membuka kamera boleh kasih lambaikan tangan. Kita say hi dulu dong buat semua sahabat BW kita yang ada di YouTube ya. Oke, sekarang kita mau naikkan satu pujian. Kita mau bersuka cita saudara ya. Haleluya. Dia layak ditinggikan dan disembah. Mari kita puji Dia.
saudara. Yesus ada Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Alden. Thank you ya nak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kalau kita lagi punya masalah saudara, ada dua pilihan. Kalau kita baru saja mengalami dan menghadapi sebuah pergumulan, ada dua pilihan. Apa pilihannya? Yang pertama adalah apakah kita akan menyerah dan kita meratapi dan kita berkeluh kesah, atau kita mau mengatakan bahwa situasi yang sedang menghimpit kita ini ada satu hal atau ada satu pihak yang tidak akan mendiamkannya, ya. Karena ini makna di balik pembacaan kita sudah masuk ke Ayub pasal 16 ya hari ini. Dan khusus hari ini kita harus baca satu pasal saudara. Karena tidak boleh sebagian. Karena kalau sebagian kita akan kehilangan pesan utama di balik pembacaan itu, ya. Seringkali kalau kita baca Alkitab kan kita suka baca hanya berapa ayat, ya. Nah, kalau kemarin terkadang ada 5 ayat kita bahas. Nah, kalau khusus pasal ini kita harus baca satu pasal. Mari sama-sama kita buka Ayub pasal 16. Ayub pasal 16. Perikopnya Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku, murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangkat mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga. Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang maha tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allahku mataku menengadah sambil menangis. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Ya. Sampai di situ, sahabat BW terkasih semuanya. Sekalipun kita baca satu pasal, tapi penjelasannya cukup singkat, padat dan jelas. Ya. Tolong perhatikan baik-baik sebelum Anda beraktivitas, Anda perlu ini. Ini adalah masa di mana mungkin semua orang meratap ya. Tak terkecuali juga saya sebagai hamba Tuhan.
Tapi mari kita fokus bukan dengan permasalahan dan bukan dengan keadaan kita. Mungkin ini adalah sebuah nasihat yang Anda akan bilang begini. Ini contoh, dasar pendeta sialan. Ngomongnya enak banget gitu kalau ngomong. Kan yang ngalamin bukan lu, yang adalah saya gitu. Ya, gue gitu ya kalau istilah zaman sekarang. Setiap orang kalau pada saat sedang menghadapi masalah yang berat, semua pasti akan seperti ini. Jadi ayat pertama sampai 5 bagaimana Ayub terluka dengan penghibur sialan. Lalu ayat 6 sampai 14 Ayub mengungkapkan penderitaannya dengan sangat jujur. Ya, saya katakan dengan sangat jujur. Ayub pasal ayat 15 sampai ayat yang ke-18, Ayub tuh merasa dia tidak bersalah ketika orang-orang di sekitar yang katanya sahabatnya itu menuduh dia bahwa dia itu sengsara gara-gara kesalahannya dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Nah, ayat 19 sampai 22 ini yang menarik. Di tengah air mata Ayub mengarahkan pandangannya hanya kepada sang saksi dan pembela di surga. Jadi kalau kita baca satu pasal barulah kita tahu bahwa tujuan dari satu ayat kedua ayat yang ayat pergelangannya itu adalah bukan keluhan. Betul dia meratap, betul dia mengungkapkan segala isi hatinya. Akan jauh lebih baik seperti itu daripada mulutnya mau mengatakan baik-baik saja, tapi kenyataannya di dalam itu hancur lebur berantakan. Jadi hari-hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Anda alami, apa yang engkau akan alami. Ikut Tuhan bukan berarti segalanya akan baik-baik saja dan diberkati terus berlimpah-limpah. Ketika kita menghadapi satu malapetaka, jangan pernah berhenti kepada satu hal, yaitu menjadi sang tertuduh. Ingat saudara, kunci di ayat ini adalah berada di ayat 19. Saya akan bacakan dalam bahasa Ibraninya ya. Dalam bahasa Ibraninya saya bacakan begini. Gam atakhinefti fahasmahim edi wahashilahadi bamenonim. Artinya apa? Bahkan sekarang lihatlah, saya punya saksi itu di surga. Dan dialah yang memberikan kesaksian yang ada di tempat maha tinggi. Satu kata kuncinya itu adalah ed. Ed ini artinya saksi yang mengetahui kenyataannya seperti apa dan keadaan sebenarnya seperti apa. Jadi ini yang akan saya sampaikan kepada saudara semua. Yang menarik adalah ketika manusia salah memahami kita, termasuk orang yang terdekat kita itu salah memahami kita, Anda tenang saja, Tuhan itu tetap mengetahui kebenaran hidupmu. Sekalipun engkau sedang mengalami sesuatu yang buruk. Nah, yang menjadi pembelajaran kita dari seseorang yang benar-benar punya keluh kesah begitu banyak, Ayub itu nggak berhenti di situ, dia bergerak kepada saksi yang tidak pernah keliru. Selama ini kan manusia selalu hanya berhenti pada sisi dihibur oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang-orang terdekat kita itu justru juga bisa mengecewakan kita? Rata-rata orang berhenti melayani, berhenti bekerja, berhenti berdoa. Ini yang saya katakan sebagai realita kehidupan yang pernah saya alami juga dulu ya. Saya pernah menjadi posisi seperti ini. Orang yang terdekat mengecewakan, tidak ada penghiburan sama sekali, saya berhenti total. Saya berani melakukan sesuatu yang saya tahu ini adalah bukan sesuatu yang benar dan baik. Tapi saya nekat melakukannya. Kenapa? Karena saya tidak ingat bahwa saya sebenarnya punya saksi yang mengetahui segala sesuatunya. Saya tidak bergerak dari air mata kepada pengharapan. Saya dari air mata, saya di situ terus. Boleh katakan sama-sama dengan saya saudara? Letakkan tangan di dada. Katakan dengan iman, saksiku ada di surga. Katakan sekali lagi, saksiku ada di surga. Dari air mataku kepada sang pembela. Dari air mataku kepada sang pembela. Ayub menyebut sahabat-sahabat itu penghibur. Sebenarnya kalau kata aslinya itu bukan sialan ya, penghibur yang menyusahkan gitu. Jadi sahabat-sahabatnya Ayub itu menyusahkan dia gitu. Ya saya nggak tahu alasannya kenapa ditranslatekan dengan kata sialan, tapi mungkin ini sebagai bentuk
sebagai bentuk supaya pembaca Alkitab itu bisa memahami gitu. Ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang datang membawa nasihat itu sungguh-sungguh membawa penghiburan. Kadang-kadang manusia bisa salah memberikan satu nasihat, salah membaca keadaan, salah mengerti, bahkan salah menilai karakter kita. Ini yang patut kita pegang hari ini. Yang kedua adalah kalau mau kita jujur atau rasa sakit, lebih baik jujur. Kita bisa menangis dan meraung dan kita bisa mencurahkan segala kehancuran hati kita. Lebih baik daripada kita pura-pura enggak terluka. Apapun masalah yang sedang engkau hadapi, kenyataan yang begitu pahit sedang hadapi, jauh lebih baik engkau datang kepada seseorang, yaitu misalnya mentor rohani Bapak Ibu, gembala lokal Anda, atau misalnya seseorang yang bukan hanya sekedar dekat, saudara. Kalau sekedar dekat dengan kita, apa di orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kita hancur lebur berantakan makin dibuatnya. Kalau kita mau meratap dan mencurahkan isi hati, pastikan orang tepat di mana kita meratap itu adalah orang yang dekat juga sama Tuhan. Karena arti iman bukan hanya sekedar melihat sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari yang tidak kita lihat, tapi iman yang dewasa adalah memiliki keberanian membawa luka itu kepada satu pribadi atau kepada Tuhan. Tapi kalau kita bicara realita kan jujur aja, sebagai hamba Tuhan saya harus bicara relevan. Gak semua orang gampang ngomong ayo datang kepada Tuhan. Orang lagi ada masalah, lagi kena PHK, lagi punya utang yang dikejar-kejar sama debt collector. Orang ini pasti akan ngomong, emang kalau saya datang sama Tuhan, Tuhan bisa kasih apa? Bisa kasih langsung duit. Jadi solusinya adalah datang ke sahabat yang dimana sahabatmu itu emang dekat sama Tuhan. Dan yang paling tepat adalah siapa? Ya gembala lokal saudara. Ngomong semuanya sampai yang pahit-pahitnya. Jangan cuma dipendam dan dibiarin aja. Jadi supaya itu tidak menjadi bahan oleh iblis, untuk iblis letakkan bom waktu di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, selalu katakan saksiku ada di surga. Apa maksudnya Abuna? Saudara, Tuhan itu mengetahui cerita kehidupan Anda yang sebenarnya. Kehancuran dan kepedihan yang Anda hadapi hari ini itu bukan berarti menunjukkan film cerita Anda itu berakhir, betul nggak? Seperti ibarat film itu, jagoan awalnya tuh kayaknya kalah dulu, tapi endingnya kan dia menang gitu. Saya selalu mengatakan bahwa oke, saya lagi kalah nih. Ketika saya lagi down, saya menghadapi pergaulan, oke, saya lagi kalah. Saya akui, saya lagi kalah nih Tuhan. Tapi saya tidak mau kalah seterusnya, karena Tuhan tahu sebenarnya apa isi hati saya. Sekalipun ada orang yang berusaha untuk menggagalkan setiap apa yang kita kerjakan, tidak percaya, saya perkatakan Tuhan, manusia tidak percaya, tapi Engkau percaya isi hatiku. Nanti waktu yang akan berbicara, saudara. Kita cuma butuh apa? Kesabaran sampai sang waktu itu ketemu momentumnya dengan kesabarannya kita. Jadi ingatlah saudara, ya, kalau misalnya di keluarga ketika pasangan atau anak salah memahami, kita lagi ada masalah, tiba-tiba kita langsung disudutkan dengan, oh kamu pasti begini ya. Gak usah dibalas dengan kemarahan dan dengan emosi. Jelaskan saja dengan kasih di waktu yang tepat, sambil engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau di tempat kerja ketika kontribusi Anda tidak dihargai, Anda dituduh tidak adil, jangan balas dengan cara merusak integritas saudara. Tapi lakukanlah tetap segala sesuatu dengan benar. Demikian juga dalam pelayanan ketika saudara dikritik, dituduh atau tidak mendapat penghargaan, jangan berhenti setia. Jangan menghentikan semua itu dengan tidak setia, tapi hentikan itu dengan kesetiaan. Kuncinya itu. Karena pelayanan yang dilakukan di hadapan Tuhan, itulah nanti yang akan membuat sang pembela kita itu mengubah situasinya dan dibalik. Dari yang di bawah menjadi yang di atas, dari yang sedikit menjadi diperbanyak, dari yang kurang menjadi cukupkan. Amin. Dan bagi anak-anakku yang terkasih, yang di sekolah, yang di kampus ya, kalau misalnya kalian difitnah, kalian dikucilkan di pergaulan ya, atau disalahpahami teman terus, teman gak ada yang bisa memahami, gak usah dibalas dengan kebencian. Jauh lebih baik kalian cari bantuan yang tepat, yaitu bicara dengan
guru pembimbing di sekolah, lebih baik bicara sama orang tua dan katakan saja yang benar. Kalian harus ingat bahwa nilai diri kalian itu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Jadi inti dari semua penjelasan di pasal ini adalah ketika keadaan ini membuat kita nggak ngerti sebenarnya seluruh cerita hidup saya ini seperti apa sih. Ketika orang-orang di sekitar kita tidak bisa kita harapkan, percayalah pasti ada satu orang tempat di mana kita bisa mengadu, dan itu membuat kita tidak lupa bahwa sekalipun orang-orang ini salah memahami saya, saksiku tetap ada di surga. Yang percaya boleh katakan amin. Nanti pembelaan itu akan ada di surga untuk dinyatakan di bumi. Sekarang mungkin belum. Kuncinya apa tadi saudara? Setia. Itu semua akan berhenti. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sebelum kami beraktivitas hari ini, mungkin ada yang kami harus kehilangan sesuatu. Mungkin ada yang sedang kami hadapi, kami enggan untuk berbicara. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini akan memberikan keberanian supaya apa yang sebenar-benarnya terjadi pada saatnya nanti, kalau kami setia, kami tetap mengandalkan dan berserah penuh kepada Tuhan. Engkaulah saksiku dan pembelaku dari surga, yang dengan kuasa-Mu secara adikodrati akan membalikan keadaanku. Sebagai abdi-Mu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, tangan pertolongan-Mu, kuasa itu terulur saat ini, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, mengembalikan yang terhilang dengan meletakkan sesuatu yang jauh lebih tepat dan berharga, dan menegakkan kembali untuk setiap orang-orang yang tertunduk lesu. Hamba pegang janji-Mu ya Bapa, bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan dan bukan untuk selama-lamanya hilang harapan orang sengsara, tetapi orang-orang yang jiwanya remuk di hadapan Tuhan datang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membelanya dan menolongnya. Hamba sangat percaya ini terjadi bagi kami semua. Kami tidak tolak goncangan ini, tapi kami tolak untuk kami bergeser dari tempat di mana kami berpijak. Kami mau tetap teguh berdiri, berpijak di atas kebenaran, karena sang kebenaran sejati yaitu Engkau yang hanya mampu menolong dan membela kami. Berkatilah setiap anak-anak yang akan sekolah dan kuliah hari ini. Berkatilah setiap orang yang akan bekerja. Berkatilah Tuhan orang-orang yang baru saja mengalami kehilangan. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang tepat dan baru di waktu-Mu yang tepat. Biarlah orang-orang yang sedang di rumah pun Tuhan jaga dan pelihara. Tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami bertugas, keluar masuk kami adalah keluar masuk sebagai pertanda orang-orang diurapi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun aku melangkah membawa berkat, dimanapun aku berada menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala keluh kesah kami percaya Engkau akan ubah menjadi tari-tarian. Segala air mata kami Engkau akan ubah menjadi permata-permata indah yang penuh dengan sukacita. Dan kami akan menikmati segala yang baik pada waktunya nanti. Indah bagi kami di waktu-Mu yang tepat. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan Yesus. Terimalah sinar terangnya yang mulia dan terimalah tuntunan Roh Kudus bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah memuji Tuhan, dan tetaplah bersukacita sekalipun engkau berduka, karena di balik itu semua jikalau engkau lakukan, engkau akan menemukan jawaban, dan jawaban itu akan memberikanmu pengharapan. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selalu perkatakan saksiku ada di surga, ya. Nanti pembelaan itu akan hadir dan kita alami, ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Salam. Terima kasih ya Bunda. Salam. Terima kasih ya Bumi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Bunda, Abuni, Bapak Ibu semua. Iya Ibu Duma, ya semuanya ya. Ada Ibu Duma, ada Pak Musalembang, Pak Margani, Bu Nancy, Pak Jusma, Bu Ladia, Bu Ni, Bu Mimi, Bu Acen. Hai Acen. Juga Bu
Amin. Bu Ridora Gunawan, juga Bu Sekar, dan juga Pak Jordi, Bu Vivi, Pak Henry, Bu Irma, Pak Kristia, dan juga Pak Yosep. Iya, puji firman Tuhan. Ya, saya tidak tahu apakah sahabat baru kita Pak Irfan hari ini hadir, tapi saya percaya kemarin kami dilayani dan diberkati oleh pelayanan dari Pak Irfan. Ya, kita boleh percaya kalau beliau boleh join, beliau juga akan mendapat berkat sama seperti saudara dan saya. Amin. Untuk itu semua ikut tetap semangat. Katakan sama-sama BW. Jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor. Kamu semangat Ivan dan Anya.